Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali makhraj selanjutnya, yaitu makhraj dan sifat huruf waw. Huruf waw ini salah satu huruf yang istimewa juga, di mana kondisinya itu sesuai makhrajnya, yaitu huruf waw mengumpulkan dua bibir ke depan, ya, seperti pada gambar. Jadi pada saat pelafalan huruf waw itu kita monyongkan bibir kita. Nah, huruf waw ini adalah huruf yang kita memonyongkan bibir kita dalam kondisi apapun dia, baik dia berharokat maupun dia dalam kondisi sukun. Jadi kalau tidak dimonyongkan berarti tidak tertunaikan makhraj dari huruf waw. Kadang kan ketika kita sudah melafalkan misalkan satu ayat, misalkan ada huruf wawnya, ya, kalau tidak tertunaikan, tidak dimonyongkan, berarti belum sampai makhraj huruf wawunya. Yang sering kali terjadi itu tidak sempurna harokat ataupun tanda sukunnya pada saat dia kondisi sukun. Sering kali itu. Jadi entah itu ya terburu-buru ataupun dengan alasan lainnya, jadi tidak tertunaikan, apalagi pada saat kondisi dia sukun. Jadi huruf waw makhrajnya dalam kondisi apapun dia harus dikumpulkan dua bibir ke depan, dimonyongkan. Kita lihat pada gambar, ya. Jadi pada saat dia sukun, misalkan depannya harokatnya fathah, au, ya, pada saat harokatnya fathah wa, ya, kita monyongkan bibir kita baru ke harokatnya. Kita masuk ke sifat huruf waw. Yang pertama adalah jahar. Huruf waw adalah salah satu yang memiliki sifat jahar. Artinya pada saat pelafalan huruf waw itu tidak ada udara atau nafas yang bocor. Jadi udara atau nafasnya tertahan. Susah juga ya kalau misalkan kita melafalkan huruf waw itu tapi nafas kita bocor. Auf. Ya, seperti itu, ada nafas pada saat kita melafalkan huruf wawnya. Tidak. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhawah. Sifat huruf waw yang kedua adalah suara mengalir sempurna, ya. Jadi huruf waw ini jangan terhenti saat pelafalannya, terutama pada saat kondisi sukun. Tapi nanti selain sifat rokhawah, huruf waw ini juga ada sifat yang lainnya yang saling mendukung, ya, antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Kalau rokhawah kan mengalir, ya, suara mengalir, jadi jangan berhenti. Intinya suaranya tidak berhenti pada saat dia kondisi sukun terutama. Kemudian pada saat sifat yang selanjutnya adalah istifal. Artinya huruf waw adalah salah satu huruf yang dibacanya tipis, ya. Suara diarahkan keluar. Jadi jangan sampai huruf waw ini dibaca tebal. Kapan dia itu terlihat dibaca tebalnya? Kalau dia bergandengan dengan huruf lain. Contohnya adalah pada saat huruf waw ini bergandengan dengan huruf jalalah. Ini seringkali dibacanya ikutan tebal, ya. Padahal huruf wawnya harusnya tipis. Kemudian sepaket dengan istifal, huruf waw, ya, sifatnya adalah infitah, ya. Suaranya tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Jadi suaranya itu
keluar ya. Jadi jangan sampai suaranya terkepung. Kalau terkepung di dalam mulut itu berarti kan dia itbaq ya, kebalikan dari infitah. Tapi huruf waw ini intinya adalah huruf yang dibaca tipis. Kalau masih sendiri tidak terlihat, tapi kalau sudah bergandengan dengan huruf lain dia akan terlihat. Sifat yang selanjutnya adalah liniyah ya. Sifat huruf wawu ini adalah memiliki tekanan suara yang lembut dalam kondisi apapun. Nah, tadi berkesinambungan dengan sifat rokhawah. Jadi suaranya mengalir tapi ada sifat liniyah huruf wawu itu. Jadi lembut suaranya ya dalam kondisi apapun. Jadi tidak ditekan dengan kuat. Karena dia ada sifat rokhwanya, mengalir suaranya, tapi ada tekanan yang lembut. Ini sifat liniyah yang ada pada huruf wawu. Selain huruf wawu, nanti kita bertemu juga huruf yang ada liniyahnya, yaitu huruf ya. Masuk ke pelafalan huruf wawu. Wa ya. Tadi saya sudah bilang bahwa makrotnya adalah monyongkan kedua bibir. Jadi sebelum ke makrotnya harus dimonyongkan dulu. Wa, wi, wa, wi, wu, wa, wi, wu ya. Dalam kondisi harokat harus dimonyongkan. Dalam kondisi apapun huruf wawu harus dimonyongkan bibir kita. Wa, wi, wu, au, hamzah harokat fathah bertemu dengan wawu yang sukun ya. Ini liniyahnya. Au, au. Nah, harus sempurna. Seringkali huruf wawu yang sukun, huruf depannya adalah harokatnya fathah, itu seringkali wawunya itu tidak sempurna. Nah, harus disempurnakan. Au, au, sampai bibir kita monyong sempurna. Penulisan huruf wawu ya. Kita ke penulisan huruf wawu. Pada saat dia posisi lepas ya, bentuknya seperti ini huruf wawu. Kemudian pada saat posisi awal sama seperti posisi lepas. Awal kata seperti ini ya bentuknya. Kemudian posisi tengah huruf waw itu ada yang bisa bergandengan dengan huruf sebelumnya, ada yang terputus. Terputus contohnya adalah huruf ro ketemu huruf waw. Posisi akhir juga sama, ada yang nyambung, ada yang enggak. Makanya dia bentuknya seperti ini. Misalkan ba dengan waw, pasti kan bisa disambung, tapi ro dengan waw tidak bisa disambung. Kemudian kita ke pelafalan huruf wawu. Contohnya seperti apa? Nah, tadi yang saya sempat bilang, huruf wawu itu huruf yang dibaca tipis. Jadi ketika dia harokatnya fathah bertemu dengan huruful jalalah, otomatis kan huruful jalalahnya dibaca tebal lamnya. Tapi wawunya jangan ikutan tebal. Wallahu wa Allah, wallahu yang dibaca tebal lamnya, wa-nya jangan wallahu, jangan wa. Jadi jangan dinaikkan pas posisi wa. Dawuda, Dawuda, Dawuda ya. Pada saat dia depannya fathah, Dawuda, seperti itu membacanya. Wa'uluwan, wa'uluwan, wa'uluwan ya. Waw ada tasydidnya, jadi ada nabernya, tapi dia tetap lembut dibacanya karena sifat liniyah tadi. Wa'uluwan, uluwan, wa'uluwan ya. Jadi jangan dihentak terlalu keras juga, tapi juga jangan wa'uluwan ya. Itu jadi tidak terlihat wawunya ini ada tasdidnya atau tidak
ya. Sedangkan yang namanya huruf bertasdid itu sejatinya adalah 2 huruf. Jadi harus kita jelaskan kalau ada waw yang sukun. Fir'auna, au, ya, monyong sempurna. Fir'auna. Jadi jangan terburu-buru ketika mengucapkan huruf waw yang sukun. Ini ada lineah, ya, ada lineah. Fir'auna, jangan dibaca Fir'auna, ya, auna, belum sempurna monyongnya sudah ke huruf nun. Fir'auna, ya. Jadi terburu-buru seringkali, tapi sempurnakan harokatnya. Fir'auna, kedengaran beda. Tawwabun, tawwabun, ya. Jadi tadi saya sudah contohkan sebelumnya yang huruf waw bertasdid sebelumnya, dan ini kita ketemu lagi huruf waw yang bertasdid. Jadi harus dijelaskan bahwa huruf wawunya itu bertasdid. Ada huruf waw yang sukun, yang kedua adalah huruf waw yang harokatnya fathah. Jadi ada nabernya. Tawwabun, ya, dimonyongkan sempurna. Jadi jangan sampai tawwabun, ya. Mana? Terdengar nggak kalau huruf wawunya itu bertasdid kalau kita bacanya tawwabun, ya. Beda dengan tawwabun. Nah, ada naber, ada penekanan. Jadi kalau seperti itu, oh iya, ternyata di kata ini ada huruf waw yang dikasih tasdid. Wawunya itu ada tasdidnya. Jadi pertanda kalau dikasih tasdid kan berarti ada waw yang sukun dan ada waw yang harokat, seperti itu. Demikian, semoga penjelasan dari makhraj dan sifat dari huruf waw ini bisa dipahami oleh kita semua dan kita bisa mempraktekannya di depan bertalaki dengan guru. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.